Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita muliakan guru kita yang alhamdulillah pada malam ini juga menjadi sahibul bait, tuan rumah pengajian Miftahul Babul Taqwa, Al-Mukarram Abah Kiai Haji Yahya Suganda. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan rezeki yang melimpah dan barokah. Tak lupa jemaah Majelis Taklim Babul Taqwa bil khusus Ketua Bapak Ustadz Ahmad Taris Hidayat. Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukan kita, ya, di tengah-tengah aktivitas kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan dan kekuatan untuk hadir di majelis taklim ini. Kalau kita hadir di masjid taklim, ya, tidak seperti orang lain kebanyakan yang mereka mungkin di hari libur, weekend, pada jalan-jalan ke tempat rekreasi. Ada yang ke Monas, karena Monas baru dibuka lagi ya. Ada yang ke Bandung, ada yang ke Sukabumi, bahkan ada yang ke luar negeri. Orang boro-boro ke luar negeri, Jawa Barat cenah ka ubek kabeh. Kalau kita tidak datang ke sana, ya, tapi lebih memilih hadir di majelis taklim, hadir di pengajian, walaupun awal hadirnya kagak jalan-jalan karena kagak punya duit. Mungkin kalau punya duit apa poyo udah pergi, berrekreasi. Tapi kita memilih hadir ke majelis taklim ini, inilah kita manusia-manusia pilihan. Karena hanya orang-orang yang Allah takdirkan menjadi hamba-hamba Allah yang baik yang mau hadir ke majelis taklim. Ini ada hadis ini di dalam setiap kitab para ulama suka mencantumkan hadis ini dalam kitab-kitab fikih atau kitab-kitab yang lain. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki, Allah takdirkan dia menjadi orang yang baik. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, maka akan Allah pahamkan dia mau belajar, mau mendalami ilmu agama, tafaqquh fiddin. Mendalami, memahami, mempelajari ilmu agama. Dan ini nggak bisa sembarangan orang, karena memang berat luar biasa. Makanya banyak riwayat menjelaskan bagaimana iblis setan itu sangat benci kepada orang yang menuntut ilmu. Kalau orang sholat, kalau orang ibadah, kalau orang bersedekah, mungkin iblis biasa saja, ngegoda ya ngegoda, tapi lebih gampang ngegodanya. Tapi ke orang yang berilmu, orang yang belajar menuntut ilmu, iblis ini sangat takut, sangat benci dia. Dia khawatir satu orang yang belajar menuntut ilmu bisa memberikan pencerahan, bisa menunjuk ke arah kebaikan kepada orang-orang yang lainnya. Dan ibadahnya orang yang berilmu itu tentunya berkualitas, beda dengan orang yang tidak berilmu. Makanya orang yang hadir ke majelis taklim ini luar biasa. Jemaah Babul Taqwa sekarang ada 20 orang tuh itu udah luar biasa sekali. Ya, karena memang khusus ya bagi orang-orang menuntut ilmu. Kalau orang yang tahlilan kan banyak ya, campuran. Preman ada gak yang ikut tahlilan?
Ada. Ya. Orang yang kagak pernah sholat ikut tahlilan ada gak? Ada. Ya. Orang yang mungkin puasa juga kagak pernah, sholat juga kagak pernah, ikut tahlilan tetangganya meninggal ada gak? Ada. Preman bisa ikut tahlilan bisa. Tapi ada gak preman yang suka ikut ngaji? Enggak. Terus main gaple langsung ngilu ngaji ada gak? Enggak ada. Makanya pilihan KB. Jemaah mabut takwa ini pilihan-pilihan semua. Insya Allah dari wajahnya pun ini wajah-wajah ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agak ada orang yang rajin ngaji wajahnya itu berangasan, wajahnya itu menyeram. Merinding Ustaz. Hah? Merinding. Wajahnya bercahaya. Coba lihat Paripai, Papoyo, Pajenggot beda. Pak Ujang, kepala gimana? Hah? Cerah wajahnya. Kamu lamun boga duit, wow. Cerah banget. Oh, terus ngopi. Kita lanjutkan kajian kita Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-57. Ini lanjutan dari ayat sebelumnya ya. Ayat sebelumnya ayat 56 saya baca dulu sekalian. Summa ba'asnakum, kemudian kami bangkitkan kalian, mim ba'di mautikum, setelah matinya kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nikmatana bizalik, bersyukur atas nikmatku itu. Nikmat apa? Nikmat tatkala orang-orang Bani Israel ini berkata kepada Musa. Apa perkataannya? Perkataannya, wa id qala Musa, berkata orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhajatkumus sa'iqah. Mereka berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami enggak bakal beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat Tuhanmu jahrotan, secara nyata, secara jelas, ayanan, kelihat langsung Allah itu oleh mata, baru kami akan percaya, akan beriman. Ini dulu saya pernah sampaikan, inilah orang-orang yang materialisme, orang yang hanya percaya kepada yang abstrak saja, kepada yang konkret saja, yang nampak saja, yang bisa tersentuh oleh indera, itu dari dulu sudah ada, bukan hanya sekarang. Orang-orang yang tidak percaya kepada sesuatu yang gaib dari dulu sudah ada. Padahal ciri orang-orang beriman adalah mereka yang percaya kepada yang gaib. Apa ada yang gaib? Di antaranya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa terlihat, tersentuh oleh indera. Adanya yaumil akhir, adanya surga, adanya neraka. Nah, mereka yang orang materialisme ini tidak percaya kalau tidak terlihat oleh mata, tidak tersentuh oleh indera. Ini sama persis dengan sifat orang Bani Israel. Dari zaman dulu berarti sudah ada. Dari zaman Nabi Musa sudah ada orang-orang yang seperti ini, yang tidak percaya akan adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka sudah diingatkan dengan diutusnya nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Apa yang terjadi saat ngomong seperti itu? Fa'akhadhatkumus sa'iqah. Tiba-tiba mereka disambar oleh petir. Wa antum tanzurun, yang lainnya itu menyaksikan. Setelah disambar oleh petir kan mati semua tuh. Sambar geledek paraih kabeh. Summa ba'asnakum, kemudian mereka dibangkitkan, dihidupkan lagi. Mimba dimatikum, setelah mereka matinya. La'allakum tashkurun, agar mereka bersyukur. Setelah itu wazallalna alaikumul ghamama, kami turunkan, kami naungi, ya. Wazallalna alaikum, kepada kalian Bani Israel, al-ghamam. Apa al-ghamam? Awan. Satarnakum bisahabir roki, yaitu dilindungi oleh awan yang tipis. Min hari syamsi fiti, saat mereka ada di padang tih, berputar-putar di padang tih. Jadi setelah bahasa orang Sundanya mah hanjat, ya, waktu dia dikejar sama Firaun,
dan pasukannya. Kemudian laut terbelah menjadi dua. Laut apa tuh? Laut merah. Ya, terbelah menjadi dua, menyeberang. Kemudian Firaun dan pasukannya tenggelam, mereka hanjat tuh ke darat. Di situ sampai ke sebuah tempat yang namanya Padang Ti. Ya, Padang Ti. Di mana Padang Ti ini letaknya kurang lebih di antara Mesir dan Israel. Ada yang mengatakan sekarang itu masuk ke dalam wilayah Mesir. Selama 40 tahun lamanya. Tapi hebatnya mereka orang-orang Bani Israel di Padang Ti yang panas itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zallalna 'alaikumul ghamam. Dinaungi oleh awan tipis. Yang awan itu dinaungi, didatangkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi orang Bani Israel. Agar apa? Satarnakum bisahabir raqiqi min harris syamsi. Agar terlindungi dari panas matahari, min harris syamsi. Fitih di padang. Bukan hanya itu saja. Kenikmatan yang lain agar Bani Israel itu bersyukur. Wa anzalna alaikum, dan kami turunkan kepada kalian fihi di padang itu apa? Almanna wassalwa, makanan berupa almana wassal. Apa? Madu dan daging burung dara. Di sini di tafsirnya dijelaskan umma at-taron jabinu wat tayru as-sumana, yaitu minuman yang manis seperti madu dan daging burung dara atau burung puyuh atau sejenisnya. Kita fi filmi wal qasri dengan mentahfifkan mim wal qasri dan meringkasnya dalam kalimat al-manna. Wa qulna, dan kami berkata kepada mereka dengan makanan yang dikirim, dengan makanan yang Allah berikan. Ini macam-macam ulama ahli tafsir, ya, diantaranya berpendapat ada setiap hari itu sebuah zat seperti kapas yang menempel di batu-batu, di kayu-kayu, di pohon-pohon, ya. Dan yang seperti kapas itu kalau diambil dimasukkan ke dalam air lalu diminum airnya, itu laksana madu manisnya. Burung dara atau burung puyuh, di sana banyak burung di padang itu. Burungnya itu begitu jinak, kalau diambil, disembeli, dimasak, itu bisa dimakan. Makanan yang lezat, yang nikmat. Ada yang mengatakan enggak, itu datang langsung, ya. Jadi datang langsung dari langit haliberan gitu ya, madu. Tapi jumhur ulama enggak seperti itu. Jumhur ulama madu maksudnya di situ adalah itu setiap paginya itu seperti kapas. Ya, yang embun itu dalam bentuk embun, nanti dimasukkan ke dalam air, dicampur, diminum, laksana madu, rasanya manis seperti madu. Burung dara juga sama, atau burung puyuh. Tidak ada bakakak burung dara atau burung puyuh terbang dari langit kan? Hibers, kokos film-film aina gitu ya. Nggak ada yang kayak gitu. Maksudnya kata ulama, di sana banyak burung-burung yang jinak, yang mereka bisa konsumsi. Dan itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebutuhan minum dan makan orang-orang Bani Israel yang ada di Padang Ti, yang berputar-putar di sana berapa tahun? 40 tahun lamanya. Wa qulna, dan kami berfirman, kulu, makanlah oleh kalian min thayyibati, dari makanan yang baik, ma razaqnakum, yang kami anugerahkan atau kami berikan, ya, kami karuniakan kum kepada kalian. Wala tadahharu, jangan kalian simpan. Tapi apa yang terjadi? Fakafaru nikmata, mereka selalu ingkar, ya, atas nikmat Allah. Wadahhoru, mereka menyimpannya, sehingga fakuti anhum, datangnya minuman yang semanis seperti madu dan makanan berupa daging burung puyuh atau burung dara, ya, Allah stop, Allah putus, tidak diutus lagi, tidak diberikan lagi.
faquti anhum wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka zalim ya bizalik, dan tidaklah mereka zalim kepada kami. Naknya berarti menjadi maf'ul tuh. Dan tidaklah mereka zalim kepada kami bizalik dengan hal itu, walakin akan tetapi kanu ya mereka, keadaan mereka itu zalim anfusahum kepada diri mereka sendiri, yazlimun, mereka orang-orang yang berbuat zalim. Bukan zalimnya itu kepada Allah kalau mereka tidak menurut kepada Allah, tapi mereka zalim kepada dirinya sendiri. Kenapa? Li'anna wabala hu alaihi, karena nanti ya balasannya azab atau bencana akan menimpa kepada diri mereka sendiri. Ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana orang-orang Bani Israel diberikan nikmat yang begitu luar biasa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas berbagai macam kelebihan-kelebihan ya yang Allah berikan kepada Bani Israel. Agar apa? Agar mereka sadar, agar mereka beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Tapi tetap mereka tidak beriman. Mereka tidak bersyukur dengan nikmat anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Sudah Allah berikan hidangan, Allah selamatkan dari pengejaran musuhnya, dari Fir'aun dan pasukannya. Kemudian Allah lindungi dari terik matahari dengan cara dikirimkan awan untuk menaungi mereka. Allah berikan kepada mereka makanan yang lezat, minuman yang nikmat seperti madu. Tapi tetap mereka tidak beriman. Mereka selalu membantah, dan mereka bantahannya bukan zalim kepada Allah, tapi zalim kepada diri mereka sendiri. Ini kita juga jangan sampai menjadi sifat-sifatnya seperti sifat-sifat Bani Israel yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, dari sekian banyak nikmat, ada dua nikmat yang sering diingkari oleh manusia. Apa? Nikmatani magbunun, dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Yang pertama as-sihhatu, yaitu kesehatan, wal faragu, dan waktu luang. Makanya kalau kita lagi diberikan oleh Allah SWT kesehatan, manfaatkan kesehatan itu tuh. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita ingat kepada Allah pas waktu sakit. Giran diberi meriang langsung astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, bakon alaman geus cager nek rajin ngebis takli. Giran cager teu ngeudeui. Giran nyeri huntu langsung Allahu Akbar, astagfirullah. Masih mending sih nyeri huntu masih Allahu Akbar ya. Untuk melurung emak, abah, melurung masih mending lah. Giran udah sehat, dia lupa lagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kalau diberikan kesehatan mau ngapain aja enak ya. Makan walaupun sama makanan yang sederhana, cukup pakai ikan asin, pakai pete, pakai sambal, tempe, nyendok dadar. Oh, nikmat luar biasa kalau sehat. Ya. Tapi lamun gering, lamun gering, kalau sakit, makan sama daging, sama sop iga, ya, sama bakakak ayam kampung, tetap aja rasanya kagak enak. Makanya kalau ada yang sakit itu kita nganterin buah, kita nganterin makanan enak. Yang makan itu yang nungguin orang yang sakit apa yang sakit? Yang nungguin. Ya, misalkan Pak Ujang geringnya dirawat di rumah sakit, orang dijenguk diberi buah. Itu buahnya kagak dia makan, orang ku dokter ge ulahkeun. Komodai duren nu dibawa ka ditu geus teu. Ya. Lain dimakan sama yang nungguin. Maka selagi Allah berikan kepada kita kesehatan, kita manfaatkan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Begitu juga waktu luang. Hanya kalau kita diberikan luang waktu, ya waktu luang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai waktu luang itu tidak dimanfaatkan untuk beribadah. Tadi pagi kalau lagi nyantai di rumah, itu tangan lebih banyak megang tasbih atau megang HP? Megang HP. Ya, lebih banyak di depan TV nonton bulu tangkis atau nonton bola, apa lebih banyak di depan Al-Quran?
Depan TV. Subhanallah ya. Ini yang rajin ngaji jawabannya kayak gitu. Apalagi yang gak rajin ngaji. Aduh. Kadang tuh HP jadi penyakit banget, ya. Azan megang HP. Udah qomat masih megang HP juga. Itu di sono, ya, bukan di sini. Enggak ada. Nggak ada satu, banyak. Kemudian jangan sampai juga kita menjadi orang-orang yang kufur atas nikmat Allah dan perintah-perintah Allah. Karena tatkala seseorang itu berpaling dari kebenaran, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, justru melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akibatnya, dampaknya itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Bencananya, azabnya akan dikembalikan kepada diri mereka sendiri. Maka agar kita mendapatkan keselamatan, keberkahan di dunia wa dunya wal akhirah, mari kita selaraskan kehidupan kita, amal ibadah kita, amal soleh kita dengan syariat agama. Wallahu a'lam bishawab wa ilahil marji'u wal ma'ab. Satu ayat saja ya. Nanti kita lanjutkan ayat yang ke-58-nya. Wa id qulna dkhulu hadhil qaryah. Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.